What's up? Kembali lagi bersama gue Farhan di channel Alanix. Sesuai janji gue akan membuatkan video lanjutan untuk ke arah curugnya. Bisa kalian lihat posisi curugnya berada di tengah-tengah ngarai. Yap, di bawah itu ada beberapa curug yang akan gua coba cek setelah sekian lama PSBB, apakah kondisinya lebih baik, lebih bersih, tidak dikunjungi orang. Di sini gue nggak begitu terlalu sadar. Memang gue sempat mikir, kok di sini jalannya agak jelek ya, agak rusak. Nah, gue mulai ingat lagi tuh pas kemarin, kenapa ya di pintu depan masuk curug ini sebenarnya masih ditutup. Nah, gue bingung kenapa ditutup, harusnya kan enggak. Ternyata di situ jalur jembatan penghubung antara tebing ini itu ambrol, jadi longsor hampir setengah jalan. Nah, kondisinya emang rusak. Masih bisa lah untuk kita laluin, tapi emang rawan juga, apalagi kalau hujan licin. Ini penyebabnya mungkin kenapa curug sempat ditutup sementara menurut warga sekitar. Cuma kalau untuk camping masih boleh. Mungkin kerusakan ini karena kemarin sempat beberapa minggu sebelumnya gue sempat kesini juga. Itu kondisinya emang pengunjung banyak banget, nggak sesepi ini. Nah, ini sepi banget. Gue baru bangun tidur langsung caw sih, itu air terjun di bawah, langsung caw sekitar jam 6-an apa. Pokoknya setelah sholat subuh gue bangun, duduk-duduk bentar, langsung gue ke bawah ke air terjun. Nah, di sini biasanya emang ada warung-warung kecil dari warga sekitar. Nah, gue mencoba untuk ke curug pertama yang berada di paling atas. Kondisinya sepi, bersih, adem lah. Nah, ini curug pertama. Gue nggak tahu ini yang disebut curug tiara atau curug apa. Pokoknya ini curug paling atas. Menurut gue ini alirannya cukup kecil ya dibanding sebelum-sebelumnya gue kesini dan pertama gue kesini. Nah, ini sebenarnya jalur ini kalau gue dulu mau nyebrang tuh susah karena alirannya lumayan deras. Ke bawah tuh lumayan deras, nggak bisa dilewatin, jadi harus hati-hati banget. Nah, di sini gue coba untuk nyebrang untuk ke curug Kiara ya, atau curug yang paling atas sih. Tetap harus hati-hati ya guys. Jangan lupa ucapin salam. Ya, sekedar kita memberitahu di situ ada orang atau enggak, atau ya makhluk lain yang ada di situ seenggaknya nggak keganggu sama kita. Tetap harus sopan di alam. Bersih banget guys, tapi emang alirannya cukup kecil ya. Tapi ini kalau nanti hujan ini tuh bahaya banget guys, air terjunnya jadi melimpah banget. Ini parah, di sini tuh bisa airnya sampai luber. Makanya pasti kalau hujan warga atau warung-warung kecil yang tadi itu bakal teriak untuk suruh kalian naik, karena ini nggak bakal bisa kalian buat foto-foto, atau di pinggir ini nggak bisa, nih bahaya. Air terjun di pagi hari, airnya masih bersih, nggak lengket, adem deh pokoknya. Nah, ini yang dibilang sama warga setempat mata air kedua selain yang gua unjukin di video pertama. Nah, di sini kalian ngambil air. Nah, pilihan kalian cuma dua itu. Mau di yang lebih dekat di sana di jalur saat kita OTW ke ke spot kedua, atau di curug pertama ini di Curug Tiara untuk ngambil persediaan air kalian camping. Oke, kita next ke spot curug kedua yang biasanya hits nih di anak-anak yang suka bikin video lompat-lompat terjun, atau yang latar belakangnya tuh kayak kolam renang. Nah, ini nih tempatnya nih, di bawah ngarai, hampir di bawahnya lagi. Nah, di sini biasanya ada warung-warung kecil
buat kalian untuk mengisi perut atau menghangatkan badan setelah renang-renang nakal di bawah. Ya di sini kalian bisa melepas lelah juga. Ada balai-balai untuk duduk-duduk biasanya, cuma di sini belum ada kehadiran warga untuk jualan, mungkin karena sepi juga. Gue coba untuk turun ke bawah untuk ngasih tahu kalian gimana kondisi Curug Ciampea setelah PSBB, sedikitnya orang. Ya, lihat air dan dasar cukup terlihat jelas. Nah, di sini nih biasanya spot foto dan spot anak-anak hits kekinian buat Instagram. Masih bersih, hijau, adem lah pokoknya. Alirannya kecil ya guys. Kalau hujan itu bisa ini bahaya banget sih, nggak bisa nih kita nyebrang kayak gini. Nah, gue coba untuk ke curug yang rada di atas tadi tuh, curug ketiganya. Kita nyebrangin kali kecil ini untuk menuju ke atas. Tetap hati-hati. Nah, kita udah nyebrang. Kondisi masih tetap sepi, belum ada tanda-tanda orang datang atau dari anak-anak yang ngecamp juga belum ada yang turun ke bawah. Kayaknya gue orang pertama sih yang ke bawah nih. Gue berusaha untuk naik ke atas. Nah, ini aliran dari curug yang ketiga nih, yang menengah. Gue berusaha untuk naik ke atas ya. Ada ya batu-batu setapak, agak licin sih, tapi tetap harus hati-hati putarin ke atas. Gue di sini sempat bingung saya mau naik ke atas atau enggak, karena lumayan licin, batunya udah mulai berlumut, jarang dilewatin orang, agak kurang safety. Tapi ya gue coba ke atas lagi, apakah tetap sebersih yang biasanya. Ini curug ketiga ini biasanya curug yang paling bersih saat orang-orang masih ngumpul di curug pertama tadi sama yang di bawah. Nah, di sini tuh jarang kejamah sama orang. Ini bisa buat kalian ya merasakan hembusan air dan angin di sini, lumayan. Nah, gue biasanya cuma 3 curug ini selama 4-5 kali apa gue kesini. Gue cuma 3 curug ini, yang pertama tadi di atas, kedua di bawah, yang ketiga di sini. Nah, gue baru sadar kan di spanduk di depan saat kita OTW naik itu ada beberapa curug, ada curug ngumpet. Gue penasaran dong, gue lihat dong ini ada aliran air ke bawah, pasti larinya ke curug lagi nih. Gue lihat aja ke bawah, kita coba cek bener nggak sih di bawah masih ada curug lainnya. Nah, di sini ternyata ada aliran air lagi, dan gue baru sadar ternyata orang-orang suka kesini juga. Kita bisa lihat aliran sungainya nyambung ke bawah juga. Gue ikutin aliran airnya dan ternyata bener dong, di bawah ada curug kecil. Gue penasaran apakah ini yang dibilang curug ngumpet, karena gue belum pernah. Biasanya gue cuma 3 curug itu aja, dan di sini juga biasanya tempat paling rame. Entah karena yang lebih bagus atau lebih sepi. Gue coba untuk ke bawah, turun dari curug tadi yang di atas, yang ketiga. Sekarang sekitar jam 6.30 ya, setengah 7, tanggal 30 bulan 6. Oke, let's go. Nah, di sini gue sempat bingung buat turun ke bawahnya tuh lewat mana. Ya mohon maaf lah, masih amatiran buat jalan-jalan gini, apalagi susur sungai. Gue coba lihat-lihat jalur yang safety, yang aman. Gue ikutin jalur aliran airnya. Banyak batu-batu gede juga di sini dan udah mulai tumbuh lumut. Itu agak bahaya sih, nggak safety. Dan gue juga pakai sendal gunung, jadi agak licin lah. Gue coba susurin batu-batu di sini yang di pinggir yang rada kering buat ke bawah sana.
semoga bisa. Dan bener ada jalan di sini, dan di sini gue stuck. Gue pengen ke bawah tapi di sini jalannya ya ketutup batu, dan gue cek ternyata ada bekas tangga rusak. Gue sempat nyerah di sini. Gue pikir apa gue cuma sampai sini aja kali ya, tapi gue masih penasaran pengen ke bawah kayak gimana sih kalau view dari bawahnya, dan sebesar apa sih. Gue coba cek dan gue coba turun. Nah, udah mulai deket ya guys. Gue makin penasaran dong karena posisinya di sini. Ya kalau lihat langsung itu pasti enak banget sih. Cuma karena mohon maaf kualitas videonya yang kurang bagus. Di sini gue bingung jalurnya gimana. Agak susah buat turun. Gue putusin untuk lepas sendal. Gue ternyata mau lompat, cuma yang ngeliat-liat batu dulu. Dan tanpa gue duga-duga ternyata gue ngeliat di batu ini kok ada batu yang aneh, dan gue lihat ini kayak bukan batu deh. Pas gue cek lagi ternyata itu semen yang dibentuk jadi untuk tapak lu turun ke bawah lewat sini. Dan gue coba turun tanpa pakai sendal, dan bener dong gue bisa turun. Ternyata emang jalurnya dibuat untuk turun ke bawah lewat situ. Dan udah sampai bawah, gue coba ngedeketin curugnya. Gue lihat ke dasarnya itu cukup dalam banget. Assalamualaikum. Jangan lupa ngucapin salam. Kita menghormati siapapun yang ada di situ, ada orang atau enggak, ucapin salam. Ya menurut gue ini kalau lihat langsung asli ini enak banget. Sayangnya gue nggak bisa berenang dan gue takut air. Gue lihat itu dalamnya lumayan lah, bisa sedada orang dewasa. Sepi banget, gue suka banget di sini asli. Pantesan orang demen banget ke bawah sini. Dan ini mungkin yang disebut curug ngumpat. Beberapa curug ya, udah 4 nih sama ini. Tadi yang di atas, yang di tengah, terus yang rada ke atas lagi yang ketiga, terus di bawah sini yang jadi curug ngumpat. Ya lumayan untuk spot foto atau untuk kalian ngadem-ngadem aja. Gue di sini sempat diam beberapa saat, gue nikmatin suara air, gemericik air, suara burung, udara pagi. Ya yang nggak didapat di kota lah. Asli tenang banget gue ada di sini. Mohon maaf ya kalau gue sedikit alay. Karena saking senengnya. Ya kalau kalian tukang jalan-jalan pasti paham lah. Sekian lama di rumah dan di kota tidak bisa kemana-mana, keluar lagi camping, menikmati udara pagi dan air bersih. Senangnya bukan main bro, senangnya bukan main, asli, gua nggak bohong. Sorry kalau gua alay. Dan di sini gue baru sadar ada aliran air lagi ke bawah, dan kayaknya itu curug deh. Tapi gue belum pernah ada jalur nih buat gue coba jalan aja wal tanah, pede aja karena gue merasa nggak bakal ini kok, batunya juga nggak terlalu tajam, airnya juga masih bersih di sini. Tapi setelah gue deketin untuk ke bawah jalurnya itu, ternyata di jalan setapaknya gue melihat yaitu ditutupi ranting-ranting. Gue sih percaya, biasanya gue mempercayai kalau alam itu ngasih kode. Kalau misalkan memang ada kode-kode kayak gitu, gue berarti ya lebih baik gue mundur lah. Dan gue putusin untuk nggak usah, berarti sampai di sini aja. Gue takutnya mengganggu, atau memang di situ nggak boleh untuk lanjut. Ya mungkin kalau yang dari bawah bisa ke atas.
Tapi ya gue percayain apa yang gue percayain, dan gue putuskan untuk kembali untuk ngasih tahu teman gue si Andika atau Acil buat ke bawah, karena gue tinggalin gue sendirian kesini, dia masih tidur waktu itu. Jadi gue putusin untuk balik ke tenda. Yeay, ketemu sendal lagi. Gue sempet bingung mau baliknya lewat mana nih. Karena jalur yang gue lewatin tadi juga lumayan licin. Gue pengen cari jalur kering, tapi kayaknya nggak ada yang kering. Batunya gede-gede semua. Badan gue juga gede. Ngeri juga gue kepleset. Ya sambil menikmati suasana yang nggak bisa lo dapat di kota, apa salahnya kan? Curug ngumpet, bener-bener ngumpet, nggak kelihatan. Berapa kali gue bolak-balik gue baru tahu di situ curug ngumpet. Dan gue putusin untuk balik lagi lewat jalur yang tadi gue lewatin untuk ke bawah ke curug ngumpet. Dan di sini gue sempat kaget saat gue posisinya jalan, nyari jalan untuk ke atas lagi ke arah curug yang di atas untuk balik ke tenda, ngasih tahu temen gue dan ngajak ke bawah pastinya buat mandi. Ternyata tanpa gue tebak-tebak dia udah bangun dong. Di sini gue posisinya juga nggak bawa HT, nggak bisa ngabarin dia gue lagi di bawah. HP juga nggak ada sinyal, asli di sini gue nggak ada sinyal sama sekali. Tenang deh hidup lu di sini. Dan itu yang gue nggak sangka-sangka, ternyata dia turun bawain pakaian ganti sama handuk di dalam tas. Kata dia udah nyari-nyari di tenda kok nggak ada gua. Ternyata gue udah turun duluan. Ya kebiasaan gue ya jeleknya gitu sih, bangun pagi suka nikmatin suasana sendiri, soalnya gue ngerasa takut keganggu. Nah, di sini gue sempat mau naik lewat jalur ini yang ke arah WC, ada batu setapak, tapi gue nggak yakin, kok susah, nggak jadi deh. Daripada ngambil resiko, gue balik lagi aja. Tetap hati-hati untuk ngelangkah di batu-batu kali kayak gini, karena itu licin, dan biasanya sandal gunung lebih licin daripada telapak kaki kalian. Airnya masih bersih banget guys, tolong dijaga kalau kalian kesini. Jangan biasain keramas tuh di air terjun. Gue masih bingung deh, kenapa sih demen banget kalian keramas di air terjun, kan bikin kotor. Bisa kan keramas di kamar ganti atau di tempat kamar mandi, nggak usah di air terjunnya juga, jadi berbusa, matiin ekosistem juga, please lah. Kan kalau bersih juga enak, bisa kalian minum, bisa buat cuci muka. Ya mandi cukup mandi jebar-jebur di sini, ya keceplak juga cukup. Nggak usah pakai sampo, nggak usah segala sikat gigi. Aduh, kayak nggak pernah nemu air aja. Sih, air segini bersihnya tega lo kotorin. Nah di sini gue ketemu sama teman gue, dia jemput gue ke bawah, masih posisi ngantuk ya. Mungkin kalau yang kenal sama bajunya ya itu baju yang didapat dari saat dia ikut Langit Tak Beratap season 3. Sekarang jam 7 lewat 5. Setengah jam gue di bawah, dia udah nyariin gue kan.
Kalau kalian masih belum tahu, Langita Beratap itu apa sih? Kok kayak Iya. pernah dengar? Langita Beratap itu kalau kalian tahu, Gue cuci muka dong di atas. siapa Udah, namanya seger dah. yang artis di Net TV cewek yang suka jalan-jalan juga. Nah itu tuh dia penggagasnya, gue lupa siapa gitu namanya. Dingin, bener gue Dia kagak mau penggagas. mandi. Nah di sini gue juga sempat dikasih tahu sama anak-anak daerah sini, kalau airnya bersih suka muncul ikan. Jadi pas gue lihat tuh bentuk ikannya kayak ikan sapu-sapu. Bentuk kepalanya kayak lele, ekornya itu bercabang dua. Buat konten landscape dong. Cuma di sini gue coba tangkap nggak dapet, tapi gue bisa lihat di situ emang airnya bersih banget sih. Dan kata anak itu juga ikannya bakal keluar kalau airnya bersih. Ya itu bukti dari ekosistem. Iya, masih boleh takut. Kalau manusia jarang kesini dan nggak, kalian jangan keramas di sini, ya itu kalian bisa lihat ikan, bisa lihat kepiting mungkin. Ini gue posisinya udah basah-basahan, udah ganti baju, dan saatnya balik ke tenda. Belum sarapan soalnya, udah mulai dingin, menggigil, sakit perut. Nah itu curug ketiga tadi. Nah ini spot dari arah jalan yang rusak yang gue bilang tadi, yang ambrol. Makanya curug ini sempat dibilangnya ditutup sementara. Ya mungkin karena ini Iya, sih, parah banget di sini posisinya, setengah jalan. setengah jalan. Emang Nah, di kalau jalan habis cuma ya ini udah, doang guys. nggak ada jalan lagi ke Kepotong. sini. Hati-hati kalau kesini, kalau misalkan emang belum dibenerin ya. Tapi kalau udah dibenerin ya semoga aja cepat dibenerin. Dan jalan setapak yang dibuat tangga ini juga kan gak semuanya dari batu, ada yang ditahan pakai kayu, balok-balok kayu. Nah itu pun banyak yang udah rusak, ada yang kayunya udah keropos, ada yang udah udah kebuka. Ya lumayan terjal. Kalau kalian pernah kesini, kalian pasti tahu deh gimana naik turunnya. Dan ini view setelah matahari terlihat menyinari Ngarai di Ciampea. Dan kita udah sampai di atas lagi. Saatnya kembali ke tenda untuk membuat sarapan, menghangatkan perut dan badan supaya kita tidak masuk angin dan menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin cukup segitu aja sih dari gua. Farhan di channel Alanix, sampai bertemu dengan video jalan-jalan camping dan nyuruk lagi selanjutnya. See you. Adios muchachos. I walk around like that.